Alright, selamat malam lagi sekali lagi untuk mereka yang mungkin menonton secara offline, ya, dan uh, sekarang kita online Facebook, live Facebook. Jadi terima kasih yang mengikuti kita malam ini. Ya, mungkin Anda berada di tempat lain, jauh di tempat lain, tapi terima kasih mengikuti kita untuk menyembah Tuhan dan mendengar firman Tuhan pada malam ini. Alright? Dan juga mereka yang akan menonton secara offline dari YouTube ataupun di Facebook nanti. Selamat datang dan semoga Tuhan memberkati. Malam ini kita akan buka Alkitab di dalam buku Kisah Rasul pasal 10. Dan kita akan tumpukan di situ dalam Kisah Rasul pasal 10. Malam ini kita berbicara tentang Cornelius. Cornelius. Cornelius, he got God's attention, atau Cornelius mendapat perhatian Allah. Ya, ini message saya malam ini. Cornelius mendapat perhatian Allah. Jadi kita akan berbicara tentang Cornelius. Siapa dia ini? Siapa Cornelius? Ya, dan kenapa dia mendapat perhatian Allah? Haleluya. Kita baca dari ayat 1 Kisah Rasul 10. Katanya di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius atau Cornelius. Ya, saya sangat rasa begitu interesting karena saya lihat di dalam Alkitab setiap kali malaikat datang untuk membawa pesan atau malaikat datang melawat seseorang di dalam Alkitab, hal yang pertama malaikat itu lakukan, dia akan sebut nama orang itu. Di sini dia sebut Cornelius, dia menyapa, dia memberi salam, ya. Bukan dia saja kata, oh shalom, ya. Tapi dia sebut namanya. Malaikat datang kepada Maria, dia sebut namanya. Dia datang kepada Yusuf, dia sebut namanya. Jadi malaikat menyebut nama orang ini Cornelius. Ya, bermaksud Tuhan itu kenal kita. Tuhan tahu nama kita. Dan juga Tuhan tahu kalau kita tukar nama kita. Ya, dia tahu. Tuhan bukan orang yang ketinggalan, tapi Tuhan ini dia updated. Alright, ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Nah, kita berhenti di situ. Nah, ayat 4 ini sangat penting, ya. Anda boleh baca seluruh pasal 10 ini karena cerita Cornelius hanya berada di dalam Kisah Rasul 10 ini. Dan hanya di situ saja. Dan tidak disebut di mana-mana lagi. Ceritanya bermula dan ceritanya berakhir di pasal 10 ini. Dan ada sebab dia, saya percaya, kenapa Tuhan meletakkan cerita Cornelius ini di dalam Alkitab ini. Dan salah satu sebab utama adalah karena cerita ini adalah cerita tentang seseorang bukan Kristen, bukan orang percaya. Yang pertama, ya, seorang perwira Roma, seorang ya dia orang yang pertama menjadi orang Kristen dan dia adalah orang menjadi katalis untuk Injil Tuhan Yesus Kristus pergi kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Luar biasa, ya. Nah, ceritanya di sini tentang um, rencana Tuhan untuk memberi keselamatan kepada semua orang. Ya, itu jelas. Tapi saya tidak akan berbicara tentang itu pada malam ini. Saya mau berbicara tentang apa yang disebutkan malaikat di pasal 4 di sini. Waktu Cornelius berdoa, katanya di ayat uh, 2, katanya dia berbicara tentang siapa ini Cornelius, katanya ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah.
dia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Di sini malaikat Tuhan dia uh, menyatakan dua hal yang dilakukan Cornelius yang mendapat perhatian Allah, yaitu dia memberi banyak sedekah dan dia senantiasa berdoa. Senantiasa berdoa. Lalu di ayat 4 katanya, malaikat berkata kepada Cornelius, semua doamu dan sedekahmu, dua perkara ini, highlighted, ya, dibawa ke depan. Semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dalam bahasa Inggris katanya, your prayers and your alms, ya, becomes a memorial before God. Maksudnya bukan saya naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dalam bahasa Inggris Allah mengingat engkau, maksudnya pemberianmu dan juga doamu menjadi suatu tugu peringatan, a memorial, menjadi suatu peringatan di hadapan Tuhan. Maksudnya jelas di sini karena malaikat yang mengatakan ini kepada Cornelius, doa kita dan juga sedekah kita ataupun pemberian kita, ya, melakukannya untuk Tuhan itu akan menjadi suatu peringatan di hadapan Tuhan. Itu sesuatu yang sangat mendorong saudara-saudara. Amin. Mendorong, sangat-sangat mendorong. Jadi di sini kita lihat Cornelius, dia seorang perwira, ketua suatu pasukan, yaitu pasukan Italia. Biasanya di dalam tentara atau askar Roma ini, setiap 100 askar atau tentara dia ada satu ketua. Mereka panggil perwira ataupun centurion, ya, kepala pasukan, seorang kepala pasukan. Dan Cornelius seorang yang saleh, dia takut akan Tuhan dan dia disukai orang di sekelilingnya, terutama orang Yahudi, karena dia membantu banyak orang Yahudi, ya. Dan ada pengajar-pengajar Alkitab percaya dan mereka katakan bahwa Cornelius ini dia adalah orang yang sama yang berdiri di dekat salib Yesus waktu Yesus disalibkan, yang berkata itu, ya, perwira itu berkata bahwa ini benar-benar adalah anak Allah. Dia melihat Yesus disalibkan. Dan kalau pengajar-pengajar Alkitab ini, scholar-scholar ini, ahli-ahli ini, betul tanggapan mereka, jadi kita mengerti, kita paham kenapa Cornelius ini dia seorang yang takut akan Tuhan, dia seorang yang saleh, dan dia suka membantu orang Yahudi. Mungkin karena hal itu, dia melihat Yesus disalibkan, dia lihat Yesus mati di kayu salib, dan dia bersaksi bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Ya, jadi karena itu barangkali dia menjadi orang yang saleh, takut akan Tuhan, dan dia sentiasa berdoa, dan dia memberi banyak sedekah, terutamanya kepada orang Yahudi. Nah, karena rencana Tuhan itu mau membawa Injil Tuhan Yesus Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi, seperti dia firmankan, kata Yesus, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan Yesus berkata dalam Kisah Rasul, katanya kamu akan menerima kuasa apabila Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Rencana Tuhan itu adalah dunia. Rencana Tuhan itu untuk menyelamatkan dunia, bukan hanya orang Yahudi saja. Tuhan Yesus memang dia orang Yahudi, tapi dia telah mati untuk seluruh dunia. Dan mereka yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tapi akan beroleh hidup yang kekal. Nah, karena Tuhan mau menggenapi rencananya untuk memberi keselamatan kepada semua orang, Tuhan mau pastikan Injil keselamatan Yesus akan pergi ke seluruh dunia. Karena pada waktu ini dari Kisah Rasul 1 sehingga Kisah Rasul 10, ya, atau 9, semua pemberitaan Injil atau khotbah mereka, pemberitaan mereka itu adalah tertumpu kepada orang Yahudi. Hanya di Jerusalem kepada orang Yahudi, ya. Jadi Tuhan mau merobohkan benteng itu, dan Tuhan mula menyambung ataupun memberi connection
supaya Injil Tuhan membuka jalan supaya Injil Tuhan pergi kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan di sini salah satunya memang Philip pergi ke Samaria dalam Kisah Rasul 8. Tapi di sini bermulanya seorang yang bukan mengenal Tuhan. Kisah Rasul 8 pun ke Samaria, Philip hanya berkhotbah kepada orang Yahudi. Tapi dalam Kisah Rasul 10 ini, orang bukan Yahudi yang pertama, yaitu Cornelius, menerima firman Tuhan. Dan firman Tuhan diberitakan kepada dia, seisi keluarganya menerima Tuhan. Dan Injil mula pergi kepada orang bukan Yahudi. Luar biasa. Dan di sini karena Cornelius berdoa, malaikat datang dikirim Tuhan kepada Cornelius. Dan saat Cornelius berdoa di sini dan juga melihat penglihatan ini, malaikat ini, pada masa yang sama, Petrus, kalau kita baca seterusnya, Petrus yang berada di Yopa, Petrus sedang berdoa di atas rumah ya. Jadi dia berdoa dan dia juga mendapat penglihatan. Jadi Tuhan bekerja. Ini hasilnya doa ya. Cornelius berdoa, malaikat datang melawat dia. Petrus berdoa, Tuhan berbicara kepada dia untuk menemukan mereka berdua karena ada rencana Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara, apa yang kita belajar di sini tentang Cornelius? Karena dia orang yang sudah ada kerinduan, keinginan, dan dia sudah mulai hidup bagi Tuhan walaupun dia belum mengenal Yesus. Karena dia sudah percaya Tuhan, dia sudah takut akan Tuhan, dia orang yang saleh, dia melakukan hal-hal yang baik, memberi sedekah. Tapi hal ini tidak menyelamatkan. Saudara, dia memerlukan Yesus, dia memerlukan pendeta, dia memerlukan pengkhotbah, dia memerlukan seorang yang memberitakan keselamatan di dalam Yesus. Karena keselamatan itu bukan berada di dalam apa yang kita lakukan, pekerjaan manusia. Ya, walaupun kita saleh, kita beri sedekah, kita berdoa, kita takut akan Tuhan, tapi tanpa Yesus, saudara, keselamatan belum terjadi. Jadi Cornelius memerlukan keselamatan. Tuhan menemukan mereka berdua supaya dia mendengar firman Tuhan. Ya, tapi salah satu yang kita belajar di sini tentang Cornelius, bahwa Tuhan itu dia respon dengan doanya, dengan pemberian sedekahnya, menolong orang Yahudi, mungkin membangun rumah ibadat barangkali, ya, support, memberkati pekerjaan Tuhan. Jadi Tuhan sudah melihat dia. Sudah melihat dia. Dan itu menjadi peringatan di hadapan Tuhan. Luar biasa, saudara. Nah, kalau kita berbicara tentang gereja, dimanapun gereja kita, kalau Anda jemaat gereja kita di sini, etnos, Tuhan ingat. Tuhan ingat doamu, Tuhan ingat pemberianmu, dukunganmu, sumbangan-sumbanganmu, sedekah-sedekahmu untuk gereja, saudara-saudara. Tuhan ingat apa yang kita berikan kepada Tuhan itu bukan sia-sia. Bukan sia-sia, saudara. Tapi Tuhan ingat apa yang kita berikan. Kita baca dalam buku Ibrani ya. Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10. Katanya sebab Allah bukan tidak adil sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan kepada terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi Tuhan itu tidak lupa, saudara. Ya, dia tidak lupa akan pekerjaanmu. Setiap doa kita, mendoakan gereja kita, mendoakan pelayanan kita, setiap pemberian kita, offering kita, perpuluhan kita, sumbangan-sumbangan kita kepada gereja. Sama ada gereja kita kecil atau gereja kita besar, tetap sama, saudara. Saya berjalan keliling, saya melihat gereja, sama ada dia gereja besar, gereja kecil, tetap memerlukan pertolongan, tetap memerlukan sumbangan, tetap memerlukan support daripada jemaat dia. Kadang-kadang bukan saya jemaat, karena kadang-kadang kalau pelayanan sama ada kecil atau besar, lagi besar pelayanan, lagi banyak yang kita perlukan, lebih banyak dana yang kita perlukan. Kadang-kadang kita ada mau mengumpulkan dana, raising fund untuk proyek ini, proyek itu, untuk pelayanan ini, pelayanan itu, ya. Dan saya ada satu teman, pelayanan mereka berkembang, dan karena mereka melayani banyak,
tempat-tempat dan pelayanan di bawah gereja mereka 1 tahun, hampir 1 juta ringgit yang mereka perlukan. Dan bukan gereja, karena kalau gerejanya memang tak mampu, ya, tak mampu. Tapi banyak yang membantu daripada NGO, ya, membantu mereka membuat komitmen untuk menolong mereka. Jadi mereka dapat meneruskan pelayanan itu untuk melayani orang-orang yang mereka layani itu, saudara-saudara. Jadi saudara, kita harus mengerti sama ada gereja kita kecil, gereja kita besar, keuangan tetap diperlukan. Pertolongan, support tetap diperlukan. Jadi biarlah kita menjadi jemaat gereja yang committed, kita tahu visi gereja dan misi gereja, ya, karena itu tempat kita beribadah, rumah Tuhan, ya, tempat kita beribadah. Ada satu ayat firman Tuhan lagi dalam Galatia 6, mari kita pergi Galatia 6 dan ayat 6, Galatia 6 dan ayat 6, senang untuk diingat, ya, mudah untuk diingat. Katanya, dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Saudara, gereja kita adalah tempat di mana kita beribadah, bukan saja kita beribadah menyembah Tuhan, tapi di tempat kita menerima firman. Kalau kita berada dalam gereja bertahun-tahun, walau dimanapun kita gereja pergi, ya, kita menerima firman Tuhan, itu sangat berharga. Pendeta, gembala, pengajar, pemimpin dalam gereja mengambil waktu untuk menggali firman Tuhan, menyiapkan khotbah, menyiapkan pelajaran untuk mengajar kita. Kadang-kadang kita ada jemaat gereja tidak paham, ya, tidak mengerti. Ya, mereka pikir pastor mereka itu rileks saja, santai saja. Ada jemaat gereja berpikir pastornya itu tidak ada kerja. Ya, tidak ada kerja. Jadi kadang-kadang jemaat memandang rendah tentang pastornya. Ini pastor kami tak kerja, dia hanya memimpin gereja. Itulah kerjanya, saudara, mengajar firman Tuhan, meninggalkan segala sesuatu untuk mengajar firman Tuhan. Pastor kita tidak dapat melakukan hal-hal yang kita boleh lakukan. Dia tak boleh lakukan karena dia memberikan hidupnya kepada pelayanan, panggilan Tuhan, pekerjaan Tuhan. Saudara, harus mengerti, dia menggali firman Tuhan. Waktu yang dia luangkan untuk belajar firman Tuhan, ya, jemaat harus mengerti. Karena kalau gembala, pastornya hanya khotbah saja, Sabtu malam baru dia siap-siap, ya, buka-buka firman Tuhan untuk cari-cari apa yang dia mau khotbahkan. Itu bukan pastor yang bagus. Tapi kalau gembala yang baik, dia mau jemaat bertumbuh, dia gali firman Tuhan. Setiap khotbah, setiap minggu itu dia siapkan khotbah. Berapa jam dia siapkan. Siapkan pelajaran, kadang-kadang menyiapkan pelajaran itu bukan 1-2 jam. Kadang-kadang berhari, berminggu untuk siapkan pelajaran. Kalau pelajaran series. Jadi jemaat harus mengerti Galatia 6:6 ini dia memberikan penjelasan bagi kita. Katanya, yang menerima pengajaran firman membagi kepada orang yang memberikan pengajaran. Itu pemimpin gereja, itu pastor, ya. Hormati mereka, hargai pengorbanan mereka, hargai waktu yang mereka berikan untuk menggali firman Tuhan, menyiapkan pelajaran, menyiapkan khotbah, saudara-saudara. Bukan saja dia siapkan khotbah, tapi dia duduk dan meluangkan waktu dalam hadirat Tuhan, menantikan Tuhan. Kita berkhotbah bukan saja kita buka Alkitab, buka Alkitab, inilah yang saya mau khotbahkan. Bukan, saudara, kita bawa dalam doa. Kita berdoa, luangkan masa, waktu dalam doa. Ya, bukan kita penceramah, hanya kita siapkan nota dan berdiri di sana berceramah. Kita berkhotbah, kita memberitakan firman Tuhan. Dan kita harus tahu isi hati Tuhan, kita harus tahu pikirannya Tuhan, tujuannya Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita harus kenal pelayanan kita, gereja kita, pendeta kita, pastor kita. Hargai mereka, hormat mereka, saudara-saudara. Nah, saya katakan ini bukannya untuk diri saya saja, saudara. Supaya orang hormat saya atau jemaat saya hormat saya, bukan. Tapi ini adalah message untuk kita semua. Bagaimana kita menjadi jemaat yang committed, jemaat yang baik.
untuk kita mengerti. Haleluya. Tapi gereja itulah, besarnya gereja, kecilnya gereja tetap sama, saudara-saudara. Tetap sama. Perlukan dukungan. Jadi kita perlu committed. Ada contoh-contoh dalam Alkitab, pemimpin-pemimpin yang mengumpul dana atau raising fund. Musa, Hezekiah, um, siapa lagi? Daud, waktu membangun rumah Tuhan ataupun bait Tuhan untuk Salomo, ya. Tuhan Yesus sendiri. Paulus kita melihat di sini. Saya tak boleh masuk semuanya di sini karena waktu saudara, tapi saya hanya mau mendorong kita malam ini. Biarlah kita komitmen untuk mendukung gereja kita, ya. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sentiasa ingat gereja. Ya, biasanya jemaat itu bukan ingat gereja. Dia hanya ingat gereja kalau dia ada masalah. Kalau ada masalah, ada pergumulan, baru dia ingat gereja. Tapi kalau hidupnya baik, diberkati, makmur, baik semua tak ingat gereja. Dan kalau pastor panggil dan cari, dia bilang, sibuk pastor, sibuk. Di mana? Oh, sibuk pastor. Tak ke gereja, sudah berapa minggu? Di mana? Sibuk. Sibuk pastor. Tapi kalau ada masalah, tidak sibuk tuh. Ya, cari pastor juga. Boleh tinggalkan kerja, cari pastor. Boleh cari kerja, tinggalkan apa dilakukan. Di dalam saya mau tinggalkan kitab firman ini di dalam 2 Korintus 11 dari ayat 22 hingga 28 kita baca, dan ini ayat terakhir malam ini saudara. Ini Paulus. Paulus yang melayani Tuhan, Paulus yang menanam gereja, menjangkau jiwa. Kita lihat apa dalam hatinya, kita lihat apa di dalam pemikiran dia. Dalam 2 Korintus 11 dari ayat 22, Paulus berkata, apakah mereka orang Ibrani? Karena ada yang mencabar dia, ada yang mencabar tentang pelayanan dia, mencabar otoritas dia, mencabar dia punya panggilan, posisi sebagai rasul atau apostle. Dan ini dikatakan, apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Aku lebih lagi. Aku lebih banyak berjerih lelah, lebih sering di dalam penjara, diderah di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut. 5 kali aku disesa orang Yahudi, setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku aku sering diancam bahaya banjir dan bahaya penyamun, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan dari pihak orang-orang bukan Yahudi, bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, dan bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Aku banyak berjerih lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut, dengar itu, ini dalam pikiran Paulus dalam hatinya, dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat-jemaat. Maksudnya gereja-gereja. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Gereja-gereja atau jemaat-jemaat. Paulus berkata dengan semua yang terjadi dalam hidup dia karena orang mencabar. Kadang-kadang orang hanya mau mencabar pendetanya, mencabar gembalanya. Inilah itulah, tapi mereka tidak tahu pengorbanan dia, hal yang mereka alami, ya, tantangan lah, ujian lah, ya. Mereka tidak ingat. Kalau Paulus ini dia ceritakan banyak, karam di laut lah, kapal di laut, berpuasa, tidak makan, di penjara, dilempar batu. Ya itu gambarannya pastor-pastor kita, saudara-saudara. Biasanya jemaat lihat pastornya di gereja di atas mimbar itu elok saja, ya pakai dasi, pakai coat, ya nampak baik di depan, tapi kita tidak tahu hidup dia di dalam. Paulus berkata dengan tidak menyebut banyak hal, ayat 28, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat atau gereja-gereja. Dalam bahasa Inggris katanya, semua yang terjadi ini, tapi katanya
what comes to me, ataupun apa yang aku pikirkan, apa yang aku utamakan, apa yang aku pentingkan adalah memelihara urusan-urusan gereja. Ya, itulah hamba Tuhan yang melayani Tuhan, saudara. Saya mendorong kita, biarlah kita memiliki pikiran seperti Paulus, walaupun sibuk pekerjaan kita, walaupun kita mengalami pergumulan, walaupun kita mengalami tentangan, walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan kita, walaupun gereja kita mengalami krisis, gereja kita mengalami tentangan, gereja kita mungkin mengalami masalah, tapi biarlah kita ada pikiran seperti Paulus, bahwa hatinya, bebannya adalah untuk gereja, memelihara urusan gereja, bagaimana membangun gereja, bagaimana mendukung gereja, bagaimana untuk support gereja. Saudara-saudara, kalau kita lakukan ini, kita akan menjadi seperti Cornelius. Doa kita dan pemberian kita atau sedekah kita akan menjadi peringatan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saya harap Anda terdorong dan digerakkan Tuhan. Firman ini berbicara secara pribadi dalam kehidupan kita. Kalau Anda jemaat gereja di tempat ini, ataupun jemaat gereja di tempat kamu, setialah untuk mendukung gereja-gerejamu. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kehidupan Cornelius mengajar kami sesuatu, bahwa doa kami dan juga sedekah kami Tuhan, naik kepada Tuhan dan menjadi suatu peringatan di hadapan Tuhan. Kami juga belajar bahwa doa kami dan apa yang kami lakukan di dalam dunia ini, terutamanya membangun gereja Tuhan, Tuhan ingat dan Tuhan meresponi segala perbuatan kami. Seperti Cornelius, engkau telah melawat dia dengan malaikat-Mu dan membawa keselamatan kepada dia, sehingga dia mendengar Injil keselamatan dan diselamatkan dia dan seisi rumahnya. Terima kasih Bapak, kami percaya Engkau campur tangan dalam hidup kami saat kami berdoa dan juga memberi kepada pekerjaan-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, berkati anak-anak-Mu. Bapak terima kasih, terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu Bapak. Terima kasih, Engkau berkati kami semua, Engkau pimpin kami, Engkau kuasai kami, Engkau pakai kami Tuhan untuk membangun kerajaan-Mu. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin dan amin. Puji Tuhan saudara-saudara, terima kasih karena ikuti kita malam ini. Kita akan jumpa minggu depan. Tuhan berkati dan shalom. Amen.